Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Mohon maaf banget udah 2 minggu nggak upload ya. Kebetulan ini juga dapat pertanyaan di YouTube dari Kaila Cantik 7528 menanyakan tentang KPK dari 36 dan 9. Semoga masih nunggu jawabannya nih ya. Meskipun udah 2 minggu kelewatan, mohon maaf banget karena emang lagi banyak kerjaan dan bete dan nggak mood lah di 2 minggu yang lalu itu. Meskipun demikian, semoga masih ditanyakan. Ayo kita bahas. KPK-nya dari ini kalau nggak kebaca, aku gedein dulu nih, takutnya nggak kebaca. KPK dari 36 dan 9 ya. Mari kita tulis. 36 dan 9. KPK-nya berapa? Nah, untuk menjawab ini, kita harus faktorisasi dulu. Bagaimana cara memfaktorisasinya? Kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang paling kecil berapa? 2 ya. Nah, apakah 36 bagi 2 berapa? 18. Oke, 18. Ini kan bilangan genap ya. Berarti masih bisa kita bagi 2. Setiap bilangan genap pasti bisa bagi 2. Nah, 18 bagi 2, 9. Nah, 9 nih. 9 kan bukan bilangan genap. Udah nggak bisa lagi kita bagi 2. Jadi bagi berapa? Bilangan prima selanjutnya setelah 2 apa? 2, 3, 5, 7. Berapa? 3 ya. Jadi selanjutnya kita bagi 3. 9 dibagi 3, 3. Karena ini mentoknya udah bilangan prima, berarti sudah selesai sampai di situ faktorisasinya. Nah, berarti 36 sama dengan ini ya, 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Mari kita naikkan lagi. BTW ketebelan gak sih? Kalau ketebelan kita tipisin ya. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, bagaimana dengan yang 9? 9 adalah bilangan ganjil ya. Jadi 2, 3, 5, 7 bilangan prima ini pertama kan harus kita bagi 2 dulu ya, tapi karena ini ganjil nggak bisa kita bagi 2. Nggak bisa. Jadi bagi berapa setelah 2? 3. Kita bagi 3 ya. Kita bagi 3, 9 bagi 3, 3 gitu. Jadi 9 faktorisasinya 3 kali 3. Kita naikin ke atas ya. Jadi 3 kali 3. Nah, bagaimanakah caranya menentukan KPK? Jadi prinsipnya KPK itu ada 2. Yang pertama adalah turunkan semua bilangan. Turunkan semua bilangan. Ya. Turunkan semua bilangan. Lalu yang kedua, apabila ada bilangan yang sama di kedua bilangan, apabila ada bilangan yang sama di keduanya, pilih yang paling banyak. Pilih yang paling banyak. Udah, kalau ingat ini aja udah cukup buat ngerjain KPK. Oke. Ini yang kedua. Tebal sekali. Nah, yang pertama turunkan semua bilangan. Nah, jadi di sini di 36 ada bilangan 2 kali 2. Di 9 ada nggak? Nggak ada ya.
Nah, udah kalau gitu kita turunin dah tuh semuanya 2 kali 2. Lalu bilangan berikutnya ada apa? 3 kali 3. Di 9 ada bilangan apa? 3 kali 3 ada nggak? Ada juga ternyata. Nah, kalau ada yang sama kayak gini, pilih salah satu. Yang mana? Kebetulan dua-duanya sama di yang sebelah sini. 3-nya juga ada 2, yang sebelah sini 3-nya juga ada 2. Ya udah tinggal pilih salah satu yang sebenarnya sama aja. Jadi turunin 3 kali 3, gimana 3-nya ada 2 gitu. Jadi KPK-nya sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3. Sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 3 36. Kelihatan nggak nih? 36 ya KPK-nya. Tarang. Kira-kira bisa dimengerti nggak? Bonus buat lebih paham lagi prinsipnya. Pokoknya untuk soal ini udah terjawab ya. KPK dari 36 dan 9 adalah 36. Dah, sampai situ nih. Sekarang aku mau kasih bonus. Gimana kalau misalnya suatu bilangan A sama B faktorisasinya begini nih. Yang A 2 kali 2 kali 3. Sementara yang B 3 kali 3 kali 3 kali 5. KPK-nya berapa? Ingat gak tadi yang pertama adalah kita turunkan semua bilangan. Kita mulai dari yang paling kecil dulu. Di bilangan A paling kecil 2 ya. Ada berapa? Ada 2. Di B ada 2 nggak? Nggak ada. Tetap KPK itu turunin semuanya bilangan yang ada. Berarti 2 kali 2 turun. Setelah 2 ada 3. Di yang A ada nggak? Ada 1. Di B ada nggak? Yang di B ada 3. Nah, kalau ada yang sama, pilih salah satu. Yang ini apa yang ini? Kalau beda, pilih yang paling banyak. Jadi, yang dipilih adalah yang ini. Yang dipilih. Jadi, turunlah yang 3 kali 3 kali 3 3 kali 3 kali 3. Nah, masih ada nggak bilangan yang belum turun? Masih ada, yang ini. 5. Ya udah tinggal turunin 5. Maka KPK-nya sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 3, 36. 36 kali 3, berapa tuh? Dah hitung, kita hitung. 36 kali 3, 3 kali 6, 18. 3 kali 3, 9. Tambah 1, 10, 108. Lalu kali 5. 108 kali 5. 5 kali 8, 40. 5 kali 0, 0, 4. 5 kali 1, 5. Jadi KPK-nya sama dengan 540 gitu. Nah, gimana? Bisa dipahami nggak nih KPK? Apa kalau FPB gimana FPB? Kalau FPB itu kebalikan dari KPK. FPB ketentuannya hanya yang turun itu hanya yang sama aja. Kalau nggak sama nggak bisa turun. Nah, di sini 2 kali 2 kali 3 yang sama yang mana? Yang sama cuma 3 doang nih ya. 2 nggak ada di B. Terus 5 nggak ada di A. Jadi yang boleh turun di FPB cuma yang sama. Nah, bedanya sama KPK, kalau ada yang sama, dipilihnya justru yang paling kecil. Jadi FPB-nya adalah 3 gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa ya. Kalau yang di soal sebelumnya dari 36 sama 9 FPB-nya berapa? FPB-nya adalah pertama dia cuma bilangan yang sama aja. 2 ada nggak di 9? Nggak ada kan? Yang sama hanya 3 bilangan 3. Nah, karena sama-sama jumlahnya ada 2, jadi ya 3 kali 3 adalah FPB-nya. Gitu. Kecuali yang 1, 3, maka yang dipilih yang paling kecil. Berhubung sama, maka salah satunya aja 3 kali 3 gitu. Ya, semoga bisa Semoga bisa dipahami.